Baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yang pada saat ini kita bicarakan keistimewaannya, Nabi yang kita harapkan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, dan di akhirat kita mudah-mudahan dibangkitkan, dikumpulkan di bawah barisan atau di dalam barisannya, amin. Ma'asyir kiram, masih berkaitan dengan masalah beriman kepada ar-rusul, khususnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hal yang berkaitan dengan khasaisu nabiyina Muhammad wa huquqi ala ummati, dan bayan anna ru'yatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami haqq, yaitu keterangan tentang mimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya mimpi bertemu Nabi itu siapa yang benar-benar bermimpi dan melihatnya, maka dia benar-benar bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan melihatnya. Karena seperti akan dijelaskan dalam hadis Nabi, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-masyayikh hafizallahu al-baqina minhum wa rahimallahu ar-rahilina minhum, bayanu anna ru'yatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami haqq, tentang penjelasan tentang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi adalah hak. Dallatis sunnatu ala imkaniyati ru'yatin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam, wa anna man ra'ahu fil manami faqad ra'ahu. Sunnah menjelaskan bahwa ada kemungkinan melihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam mimpi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Kenapa ini bicarakan? Karena hari-hari ini banyak orang yang bisa atau yang berklaim kapan mau bisa bermimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam, dan ada pula yang mengklaim bisa bertemu Nabi di waktu waktu terbangun. Jadi Nabi datang dalam keadaan terbangun, dalam keadaan terjaga. Nah, apakah itu benar atau hanya klaim semata? Sunnah menunjukkan bahwa mungkin melihat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam tidur atau dalam mimpi. Wa anna man ra'ahu fil manami faqad ra'ahu, dan barang siapa yang melihat Nabi dalam mimpi benar-benar telah melihatnya. Tapi seperti apa? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia benar-benar telah melihatku. Wa inna syaitana la yatamatsalu bih, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Ini kan kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita bisa syaitan menyerupai kita? Bisa, tapi Nabi tidak, supaya umat tidak tertipu oleh syaitan, kecuali yang sudah jadi, itu masalahnya, kecuali memang sudah sama-sama syaitan, sesama syaitan tidak boleh saling menipu. Allah musta'an. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Jadi memang syaitan itu ahli, diberi Allah keahlian bisa menyerupai.
bisa menghilang, bisa menyerupai orang. Jadi kalau seandainya dulu di masa-masa kecil dulu kita ditakut-takuti oleh orang-orang tua, nanti ayahmu pulang dong, ayah lah mati kan, nanti pulang malam Jumat batingali lo makanan gila nah, batinggan makanan tehnya Allah mustahil. Kadang makanan manci ke ayah pulang, atau syaitan yang datang memakannya, syaitan yang datang memakannya, karena syaitan bisa masuk ke rumah kita, ikut makan dari rumah kita, kecuali antum masuk rumah baca bismillah, makan baca bismillah, tutup bejana makanan dengan bismillah. Sosoja yang ini kodo indah le, kodo indah le, itu masalahnya. Lebih sering tidaknya, sang makannya dah lupa aja, banyak lupa udah terkenang. Dan tanggam astagfirullah lupa baca, itu lejar astagfirullah kan. Bismillah ya awaluhu wa akhiruh. Bila sering tidak baca bismillah, makanya setan masuk. Jadi ada di sebagian majelis orang-orang ini, orang-orang sufi, syekhnya setiap selesai kajian Kamis malam Jumat itu selalu datang hidangan. Masya Allah, wali walid apa wali? Walid datang makanan. Namun ada di antara mereka yang yang curiga. Di antara yang hadir ada yang curiga. Masa iya makanan setiap pengajian tiba-tiba datang dan banyak, tidak ada yang masak. Akhirnya dia bertanya kepada para penjual kue di Baghdad, kan ada sisa itu kan. Lalu ditanyakan, ada tidak kalian malam Kamis pada Jumat kehilangan kue? Rata-rata ada yang ada yang kehilangan. Nah, pahamlah dia, berarti dicuri oleh pasukan syaitan. Nah, jadi syekh ini adalah dukun rupanya, tapi seperti syekh. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang kembali kepada masalah siapa yang melihat Nabi dalam mimpi mesti melihat Nabi. Tapi ingat seperti yang dijelaskan, apakah antum mengenal seperti apa Nabi? Kalau antum tidak kenal dengan Nabi, bisa saja syaitan mengaku sebagai Nabi, karena itu tidak bisa membezakannya. Makanya Muhammad ibn Sirin, seorang ulama tabi'in yang dikenal dengan ahli menakwilkan mimpi, bila ada yang mengaku bertemu dengan Nabi dalam mimpi, dia tanyakan, seperti apa Nabi yang kau lihat itu? Kalau dia sebut sifat yang tidak ada pada Nabi, berarti kau tidak melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti syaitan ngaku sebagai Nabi. Kalau syaitan ngaku sebagai Nabi, bisa. Paham tak saya? Syaitan ngaku sebagai Nabi, bisa. Bahkan syaitan ngaku sebagai Tuhan, bisa. Kalau antum tidak mengenal Tuhan, jelas ya. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, makanya Nabi sebutkan cirinya, innal rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah, karena Dajjal buta sebelah. Ahlus sunnah memahami Allah punya mata yang sehat, tapi ahlul bid'ah mengatakan Allah tak punya mata. Mantap juga istidlalnya. Kalau disebut tidak awar, tidak buta sebelah, berarti punya mata enggak? Punya. Sebab kalau seandainya maksudnya Allah tidak punya mata, Allah sebutkan Tuhan kamu tidak punya mata. Dajjal punya mata buta
sebelah. Tapi kalau disebut Rabbukum laisa bi'awar, Rabb kalian tidak buta sebelah, berarti punya mata tapi tidak buta sebelah. Tapi Ali bin Am mengatakan Allah tidak punya mata. Subhanallah. Jadi begitulah, kalau sudah akal berpenyakit maka yang sehat pun bisa ketularan sakit. Paham sih? Kalau seandainya maksudnya menafikan mata dari Allah, tentu selesai Nabi katakan Tuhan kalian tak bermata. Jelas? Atau ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Kalau memang Allah tidak punya tangan, kenapa Allah jawab bal yadahu mabsutatan ghullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan, tapi kedua tangannya terbuka lebar. Tinggal Allah nafikan. Kalian bilang tangan Allah terbelenggu, memang Allah pakai tangan? Kan itu kan? Sehingga Allah katakan laisa lillahi yadun, Allah tidak punya tangan. Sebab kalau kan mereka bilang tangan Allah terbelenggu, berarti mereka meyakini Allah ada tangan. Kalau seandainya Allah tidak punya tangan, bagaimana pula terbelenggu? Tangan aja nggak ada. Paham? Tapi Allah tidak menafikan tangan dari dirinya, justru mengisbatkan tangan itu dan menyebutkan tangannya tidak terbelenggu. Ghullat aydihim, tangan kalian yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat akibat mengatakan tangan Allah terbelenggu tadi. Bal yadahu mabsutatan, tapi kedua tangannya terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, menafkahi, memberi bagaimana yang dia kehendaki. Tapi Ahlul Bid'ah tetap juga mengatakan Allah tidak punya tangan. Sah joleh bang tu, jadi tidak joleh. Itu makanya ilmu kalam itu menjadikan yang terang jadi kelam. Jelas ya? Tadi Allah, kalau seandainya Allah tidak punya mata, tinggal nafikan mata dari Allah, selesai. Apa sampai Nabi lihat inna rabbakum laisa bi'awar? Jelas ya? Kan Nabi jelaskan innal masihad dajjal a'war. Syaitan apa namanya? Siapa nama itu? Dajjal buta sebelah. Kalau seandainya Allah, Nabi ingin katakan Allah tak punya mata, tinggal katakan wa inna rabbakum laisa lahu ain, tidak punya mata, selesai. Apa lo masalah butuh sebelah ni bahas-bahaslah. Tapi karena mereka memahami bahasa mengikut ilmu kalam, akhirnya terang jadi kalam. Secara bahasa harusnya Allah nafikan saja Allah nafikan saja mata daripadanya, selesai. Daripada mikir-mikir laisa bi'awar, tidak buta sebelah, kan jadi khilaf jadinya. Paham saya? Pahamnya? Jadi kalau sampai dia Ustaz Dasman tidak buta sebelahnya, maknanya ada moto kan ya? Tapi kalau sampai Ustaz Dasman tidak apa matanya, ya tiang. Tak kan sabunnya butuh sebalan, tak itu. Jelas ya? Contoh tadi je, dibelenggu tangannya. Apa kan dibelenggu tangan tak nawurnya? Harusnya dikatakan dinafikan tangan. Tapi justru Allah tidak menafikan tangan bagi dirinya. Tapi ahlu ad-dhalal tetap mengatakan Allah tak punya tangan. Ayalah tak pejar. Ni Allah lay, ni Nabi lay, ni Jibril lay, ni nyoh ndak. Tu mana kau ikuin? Mana kau ikuin? Hah? Nabi ikuin, Jibril ikuin, Allah Taala ikuin. Kan ya? Kalian tak paham Al-Quran dan nyanyi, tak pejar. Lapui lo belajar bahasa Arab, tak pejar bahasa Arab ni. Lapui belajar Quran, tak lo ngerti tafsir Quran. Inyo ngerti, ajalah tak pejar. Kan ya? Kan ya sih? Lapui belajar Quran, lapui belajar hadis. Lakin kau maipai, lepas pandai lo bahasa Arab kenek-kenek. Sah? Hanya belajar Arab abinya lah, paham lo bahasa Arab dah wala.
tak pejam sah. Itu jadi apa nyinya macam apa tiba lah. Baik, kembali sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi syaitan tidak menyerupai Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau orang yang memimpi tidak mengenal Nabi, bisa ditipu oleh syaitan. Bahkan syaitan mengaku sebagai Allah, seperti kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Datang syaitan kepadanya di tengah padang Sahara, datang cahaya turun dari atas, terang sekali, silau dia memandang. Tiba-tiba dia dari balik cahaya ada yang ngomong, ya Abdul Qadir, innani ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Fastami' lima yuha ilaik. Dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Orang yang tak pernah mengaji dengan sempurna, nengok cahaya sebagai hijab, hanya kan kaji nur, kan nur tahu juga kan? Nur Allah, nur Muhammad jadi nur dasman. Masya Allah, gabungan nur Allah, nur Muhammad jadi nur kan nur situ. Akhirnya itu nampak nur cahaya datang dari balik cahaya, mengaku sebagai Tuhan. Ini tidak tentu dari sifat-sifat Tuhan, tidak tentu bahwa wahyu sudah terputus. Akhirnya tak kicuri antara. Tapi Syekh Abdul Qadir karena paham agama, paham sunnah, maka dia katakan, kadzabta ya aduwallah, kamu bohong wahai musuh Allah. Kenapa? Karena dia tahu setelah Nabi Muhammad pergi, wahyu tak turun lagi, dan tidak ada yang Allah berbicara langsung kepada nabinya semasa di dunia ini kecuali Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi kita harus ke Sidratul Muntaha baru berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kalau nak bicara langsung dengan Allah, tunggu hari kiamat dulu. Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa penterjemah. Atau kalau tanpa penterjemah, tidak ada perantara, tidak bahasa Allah Ta'ala tu. Weh, tidak ada perantara, mungkin tanpa suara. Tu apa cerita bisu je lah. Mungkin tanpa huruf, tidak pakai huruf, tidak tengah rati lah. Makanya disinilah kesesatannya ahlul kalam yang mengatakan Allah berbicara tapi tak punya suara, tak punya huruf. Inilah Allah dia belajar nahu, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wada'. Kalam itu lafaz, lafaz itu huruf dan suara. Kemudian al-murakkab bersusun rapi secara tertata bagus. Al-mufidu bil wada', bila didengar langsung dipahami maknanya. Itu tenang kalam tu. Kalau nya bercerita ndak ngerti kalam tu, ho ha ni kan kalam ndak. Kalam. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa fi lafzin akhar akhrajahu asy-syaikhani min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh dua orang syekh. Siapa dua orang syekh? Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam waktu jaga. Wala yatamatsalu bi syaitan, wala yatamatsalu syaitanu bi, syaitan tidak bisa menyerupaiku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sini masuk syubhat bahwa siapa dalam mimpi bertemu nanti setelah bangun langsung berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zahirnya seperti itu. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Bisa enggak bertemu Nabi setelah dia mati?
Hah? Tapi banyak bisa mah. Terbalik motor. Nah, terbalik mah motor nengok Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, berapa jarum? Nanti kita jelaskan. Qala al-Bukhari rahimahullah, qala Ibnu Sirin. Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil dari perkataan Ibnu Sirin, yaitu Muhammad Ibn Sirin Al-Basri, salah satu ulama besar di masa tabi'in. Ada yang mengatakan beliau afdalut tabi'in. Muhammad Ibn Sirin adalah tabi'in paling afdal. Kalau Abu Bakar afdalus sahabah, Abu Bakar adalah sahabat paling utama, maka Muhammad bin Sirin disebut sebagai tabi'in paling utama. Tapi yang kebanyakan menyebut Sa'id ibnul Musayyib adalah sahabat tabi'in yang paling utama. Induknya tabi'in itu adalah Sa'id ibnul Musayyib. Tapi ada yang mengatakan Muhammad ibn Sirin. Nah, qala Ibnu Sirin, Bukhari mengatakan, Imam Ibnu Sirin mengatakan, iza ra'ahu fi suratihi. Makna hadis itu apabila dia melihat Nabi sesuai dengan sifatnya, bentuknya yang tersebut dalam hadisnya. Hah? Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam hadis? Hah? Ganteng contoh siapa? Kan banyak orang ganteng, kok tabayang lo artis gua. Nah, contoh siapa? Hah? Nabi Sulaiman? Mana ada Raji? Dan ini paling mirip di antara cucunya adalah mirip dengan Al-Hasan Basri, Hasan bin Ali. Kalau jawab apa yang paling mirip? Abu Lahab. Abu Lahab paling mirip dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan paling mirip dengan ayahnya. Nah, jadi nanti Ibnu Sirin karena dia tahu seperti apa Nabi alaihi salatu wassalam, karena di masa tabi'in tahu, dia kan masih dekat sekali, selalu bertanya kepada orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu diceritakan, oh dak jadi itu dong, berarti dak Nabi yang tengok dong, dak Nabi, tapi ada yang ngaku-ngaku jadi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu gak kini banyaknya, apalagi yang ngaku bisa tiai mimpi pasal Nabi. Contoh tadi dia bisa tiai masuk surga sama malaikat. Jadi banyak macam-macam manusia tu kalau tidak berilmu mesti tertipu. Nah, supaya tertipu tu tidak ketahuan, dia diangke-angke, misalnya opal dia kutubus sittah, hafal Quran. So itu semua baca Quran tak apa baca. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang dibesar-besarkan dengan bahasa informasi apa teknologi. Bilonya belajar kutubus sittah. Ini abide zikir tiai bakelamu. Selawat sih. Itu bilonya kan mengaji Al-Quran dan hadis. Kan ya? Abide menguang di orang bersemedi. Pernah bikin kami belajar hadis Sahih Bukhari? Pernah kami belajar tafsir At-Tabari? Tidak, itu di mananya kan berilmu, di mananya kan tentu ilmu laduni. Itu tidak disebutlah ilmu sono kan ilmu laduni, ilmu ladini, ilmu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, ilmu itu kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu mesti dipelajari, harus beradu lutut dengan para ulama, harus bersimpu di depan para ulama, harus menghabiskan waktu yang banyak di depan para ulama. Tidak dengan pecingkan mata tiba-tiba datang ilmu. Itu bukan wahyu tapi wangsit dari, dan tidak jarang dari syaitanir rajim. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Dan bukti itu sangat banyak. Seperti yang saya cerita kemarin, ada seorang sufi besar di Sudan.
sudah menjadi wali kutub. Tahu wali kutubnya? Kutub utara, kutub ya, di dunia itu 2 orang aja wali yang sampai ke wali kutub, dan tidak akan berganti sebelum dia mati. Nah, dia sampai ke situ. Masya Allah. Jadi kisah Walid Nadoro itu memang asli. Jadi kalau babi ini uang nak le barakah, inyo pembuka lu. Jadi sampai jadi sampai itu kisah lama nyuruh, tidak ada endo inyo. Ya, tapi alhamdulillah Allah berikan dia jalan bertaubat. Tentu dek tuan tak. Yang menyampaikan itu tu kayaknya malaikatnya asli. Baca mantra tertentu datang malaikat tu. Nah, cuman siapa yang akan menjelaskan? Harus ada ulama yang menjelaskan. Salah seorang dari kerabatnya atau temannya ingin menyelamatkannya, datang kepadanya. Uang taubat lang Hamid Adamnya. Kenapa lo taubatnya? Dan wali mah malaikat kawan dannya tahu dapat wahyu. Jasanya aceh yang bawa malaikat angdunya dan tak dapat lo nya. Dia bawa dah kamit. Tapi pas nyotongan baca mantra tu, Syekh Iko membaca puluh ayat kursi dan ayat-ayat Quran yang lain. Subhanallah, datangnya tapi tak terlalu nokek dia datang tapi menjauh. Dia bawa dia Syekh Hamid Adam tadi, kamainya ada ustaz dah semen situ. Dan Syekh nampak dia semakinnya menunjuk macam itu, semakin songen baca ayat kursi dia tambah jauh lagi. Dia herannya malah nolak dan nembo ayat kursi datang tiba Syekh baca ayat kursi lah lain. Ini habis Quran memang. Dia katanya habis Quran, cuman masuk salah parkir. Salah parkir. Akhirnya ikut di apa namanya kajian sufi yang tadi itu. Akhirnya datang malaikat kepadanya. Ini yang selalu mendampingi TI. Botan tu kosong itu bukan malaikat setelah ada yang ulama yang datang. Telepon tanyongnya, apa dia lah yang ikut dia inyon citong langsung ya. Ada videonya, ndak karangan inyon mencitong langsung. Apa dia lah yang apa dia lahinya? Ada ustaz? Ada syekh di situ. Suanya berhenti baca ayat kursi. Sampai kencang saya baca tambah jauhnya. Akhirnya bonya sadar. Sadar. Karena pasti ada yang mau kanan dia mosong kalau baca ayat kursi lainnya berarti syaitan. Cuma lain masih perlu baca. Deyan baca kursi jangan datangnya. Angku baca kursi apa dia tidak datang. Sah? Apa cara jawab? Hah? Bapa cara jawab. Iya, ketika Syekh Hamid Adam kau membaca, katanya ke masih sufi, datang malaikat tadi. Tiba Syekh dah lupa nama. Syekh membaca lainnya. Itu tak yang dia. Dan ayat kursi dia baca nolak datang yang nya. Tiba aku baca ayat kursi apa dia lain. Itu sahabat dia Syekh. Aku membaca untuk memboinya. Dia membaca untuk berlindung kepada Allah darinya. Makanya walaupun hafiz Quran tidak aman dari kerasukan. Walaupun hafiz Quran tak aman dari kerasukan. Apa sebab? Karena tidak sedikit hafiz Quran kadang diberikan mantra-mantra khusus memanggil malaikat tadi. Memanggil malaikat tadi. Syaitan yang ngaku malaikat. Dulu waktu di pondok ada biasa aji nak baca jinnya, baca surat Al-Jin. Cuma dah cuba baca, tengah baca makin takut tak jadi tambah dah. Jadi tak datang lah, alhamdulillah. Kok datang kok si pingsan lagi kan? Sampai kini kalau tengah-tengah jago tak siapa mau jin datang ke dalam bodoh, takut ianya. Takut apa? Takut dia pingsan. Ya, kau tak kelas boleh takut-takuti bahayanya. Tapi kalau tengah lolok mana datangnya? Aduh ya datang ngagunya. Ya. Jadi cara musir baca ayat kursi. Alhamdulillah. Tapi payah dia.
Nah, nyawa lo bono ndak jago bono tidur. Lidah sepoya-poya di bawah cakap. Tapi dipaksa terus dalam hati, akhirnya yang hilang. Nampak sampai kini joleh bantu sampai kini joleh bantu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bermimpi ngaku-ngaku sebagai nabi, lalu Ibnu Sirin menanyakan, "Cona apa nampak dang?" Sabuile kulit sawo matangnya. Hati orang Indonesia itu nabi. Jadi adalah disitulah salahnya kan. Nah, maka Ibnu Sirin mengatakan enggak. Nah, fadalatil hadis ala sihhati ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Hadis banyak yang sahih menunjukkan bahwa melihat Nabi dalam mimpi sahih. Wa anna man ra'au fa ru'yahu sahihah. Dan siapa yang benar-benar melihatnya dalam mimpi benar-benar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna syaitana la yatasawwaru fi surati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak mampu menggambarkan diri seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala annahu yanbaghi an yantabaha ila anna ar-ru'yata as-sahihah, tetapi harus diperhatikan bahwasanya melihat yang benar li Rasulillah bagi Rasulullah SAW huwa ayyura ala suratil haqiqiyah, dilihat seperti gambarannya yang hakiki, bentuknya yang hakiki, al-ma'rufa min sifatihi, yang dikenal dengan sifat-sifatnya. Makanya antum harus baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam dan kemuliaannya. Kalau seperti itu yang antum lihat, berarti benar mimpi melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa illa fala takunu ru'yatu sahihatan. Kalau tidak seperti itu nampaknya, maka mimpinya tidak sahih, penglihatannya tidak sahih. Waliza qala Ibnu Sirin, oleh sebab itu Ibnu Sirin mengatakan, iza ra'ahu fi suratihi, bila dia melihat dalam bentuk asli Nabi alaihi salatu wassalam, kama taqaddama naqlu anhu min sahih Bukhari, seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam As-Sahih. Waliza, oleh sebab itu awrad al-Bukhari qaul Ibnu Sirin ba'da zikr hadis ala sabili tafsir. Imam Bukhari menyebutkan perkataan Ibnu Sirin setelah meriwayatkan hadis tadi untuk menafsirkan makna ru'yah, untuk menafsirkan makna ru'yah yang dimaksud, yaitu melihat yang dimaksud. Wasyhadu li hadza ma akhrajul Hakim min tariqi Asim bin Kulayb. Hadis ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari jalan Asim bin Kulayb. Dari jalan Asim bin Kulayb, hadatsani abi, bapakku telah menceritakan kepadaku, qala qultu li Ibnu Abbas, saya katakan kepada Ibnu Abbas, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, saya menyaksikan Nabi dalam mimpi. Qala, Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas tahu? Ibnu Abbas tahu? Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sekaligus adalah anak pamannya, ahli tafsir Al-Quran, turjumanul Quran, ulama besar umat. Sibhuli, coba sebutkan sifat Nabi yang kau lihat dalam mimpi itu. Karena Ibnu Abbas ketemu Nabi enggak? Ibnu Abbas ketemu Nabi enggak? Serius? Iya. Hah? Kalau tidak temu Nabi, tidak sahabat nomor ya. Dan dinoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu katanya, sibhuli, coba tunjukkan seperti apa. Qala zakartul Hasan ibn Ali, lalu saya teringat Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, fasyabbahtu bihi, lalu saya katakan kepadanya dia mirip dengan Hasan bin Ali. Qala innahu kana yusbihu. Ibnu Abbas mengatakan benar bahwa Nabi mirip dengan Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang cucunya langsung dari anaknya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Qala Ibnu Hajar sanaduhu jayyid, sanadnya bagus, jayyid. Baik, azan dulu atau nanti aja. Nah.
Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله 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 حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله wa qala al-mu'allif wa an ayyuba, kemudian diriwayatkan dari Ayyub yakni bin Abi Tamim as-Sakhtiyani seorang tabi'in, qal kana Muhammad yakni ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, idza qassa alaihi rajulun, apabila seorang menceritakan kepadanya annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dalam mimpi karena di masa tabi'in tidak mungkin melihat dalam keadaan terjaga. Qala sibhu li allazi ra'aitah, ceritakan kepadaku seperti apa kau melihatnya. Fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha, kalau dia sebut sifat yang tidak dikenali bahwa itu adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lam tarahu, dia katakan kepada orang itu, berarti kamu mimpi tidak melihat Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun yang di dalam mimpi mengaku sebagai Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa yang melihatku, artinya seperti sifat yang ada dalam riwayat-riwayat tadi. Kalau tidak, berarti dia ngaku-ngaku sebagai Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah maknanya syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Kalau tidak bisa menyerupai Nabi, harus paham rupa Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak, ditipu oleh syaitan. Jelas? Nah. Naqalahu Ibnu Hajar fil Fath wa qala sanaduhu sahih. Ini bertafsir ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar atau disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, dan dia mengatakan sanaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Wa amma qaulun Nabi, nah sekarang masuk perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha, barang siapa melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku dalam keadaan bangun. Dah jelas? Hadis ini kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, ya, bagi ahli syubhat, akan menjadi syubhat yang menyesatkan.
Apa kata? Falil ulama fi tafsir ru'yati fil yaqadha aqwalun ashharuha thalatha. Dalam menafsirkan makna hadis ini, para ulama menjadi tiga golongan. Tapi tak satu pun yang menafsirkan, jaga ingat, tak satu pun yang menafsirkan bahwa boleh bisa melihat Nabi setelah beliau wafat. Paham? Belum, saya tunjukkan selanjutnya. Nah, tidak satu pun mereka yang menafsirkan ulama tadi, kecuali sufi, kecuali orang sufi. Ulama al-sunnah tak pernah menafsirkan hadis tadi dengan pasti melihat Nabi di waktu bangun setelah beliau wafat. Kalau paham lah, wadang dulu. Tak juga paham, ulang dia. Nah, al-awwal, pendapat pertama, annaha ala tashbihi wa tamthili. Sebenarnya ini sifatnya adalah tasbih dan tamthil, bahasa kinayah atau bahasa majaz. Boleh majaz ya? Hah? Boleh majaz ya? Apa dia lain mandang? Nyapu majaz rusatnya. Bahasa kinayah lah lipa. Kalau antara makhluk dengan makhluk bisa, karena syarat majaz itu ada musabbah bihinya, ada wajah syabahnya. Makhluk dengan makhluk ada serupanya, makhluk dengan makhluk ada yang serupa lain. Ada kau lambi tonyo lalita tuan awan lita nampak nulita nampak nulita. Nah, kalau makhluk dengan makhluk bisa dimajaskan, bisa ditasbihkan. Yang tidak bisa dimajaskan antara Allah dengan makhluk, karena ada yang bisa jadi padanannya, tidak ada yang serupa. Maka ketika ini bahasa majaz, bahasa kinayah, maknanya adalah bahwa siapa yang melihat Nabi di dalam mimpi seolah-olah melihat Nabi waktu bangun. Karena tidak beda antara yang dilihat dalam mimpi dengan yang dilihat dalam keadaan bangun. Jadi bahasanya bahasa kinayah. Kenapa tidak ditafsirkan saja bahwa akan bertemu Nabi nanti setelah terjaga? Sebab tidak satu pun sahabat yang bertemu lagi dengan Nabi setelah beliau wafat. Walaupun banyak yang bermimpi bertemu Nabi alaihissalatu wassalam, seperti Utsman bin Affan ketika dikepung oleh Khawarij, dia sedang berpuasa dan baca Quran. Malamnya dia bermimpi bertemu Nabi dan dua sahabat, Abu Bakar dan Umar. Apa kata Nabi waktu itu? Ghadan tuftiru indana. Besok kamu berbukanya bersama kami. Allahu Akbar. Besok kamu berbuka bersama kami. Makanya Utsman tetap puasa dalam keadaan genting itu, karena dia mendengar Nabi, melihat Nabi. Utsman tentu Nabi dia nya. Nabi mana tentu dah? Hah? Mintuin dua orang anak dinikahi dia Zunnurain. Itu perlu ditanya dulu lah. Hah? Perlu tanya dulu tak? Kenapa nampak yang mana macam tu? Tak mungkin. Nah, bertemu Nabi alaihissalam dalam mimpi, besok kamu berbuka bersama kami. Apa makna? Nabi kalau di kubur jagonya bosnya Utsman, atau Utsman yang menyusul ke alam barzakh? Nampak tuan? Nampak? Jadi Utsman sendiri, menurut tuan-tuan, perlu tak Nabi kalau waktu itu? Tak faham lah. Utsman dikepung doang dengan senjata umar. Perlu tak Nabi kalau dia kalau bisa? Perlu sekali. Sang acara maulid datang Nabi mah. Masa untuk membela sahabat yang terancam terbunuh, menantunya,
Bahkan kata Nabi, kalau saya masih punya putri yang lain, saya nikahkan juga dengan Utsman. Itu tidak keluar. Pahamnya tak? Harusnya Nabi keluar lalu katakan, hai Khawarij. Kan ya? Kan Nabi nyawi kalau dan bosujo Khawarij dan bunuh seperti kaum Ad dan Samud. Tak boleh tak ada kalau mau bunuh. Woi. Itulah. Di sini nampak dustanya orang yang mengatakan Nabi hadir di majelisnya dalam keadaan bangun. Berdasarkan hadis tadi. Ini hadisnya dalilnya. Makanya hadis kalau masuk kan sampai tuntun ayu jonyo masuk ke selang bakai ayu kai kalu. Ayu jonyo masuk ke selang oli ayu oli kalu. Kan ya? Tak boleh? Hah? Apa boleh? Selang apa boleh? Selang subuhan. Jadi Al-Quran dan hadis masuk ke selang yang bersubuhan, kalunya subuhan. Ini subhanallah, memang hadis tu kadang ososwayyono disebutnya. Siapa yang melihatku dalam mimpi akan melihatku dalam keadaan bangun. Itu masalahnya. Faqad ra'ani fil yaqadha aw sawfa yarani fil yaqadha. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hadis mesti ditafsirkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seperti yang saya katakan tadi, tidak ada ulama sunnah yang menafsirkan hadis. Siapa yang mimpi bertemu Nabi dalam mimpi, siapa yang bertemu Nabi dalam mimpi, tajago bosojona Nabi setelah wafatnya. Tapi tafsir yang ada, siapa yang mimpi bertemu Nabi di masa Nabi masih hidup, inya akan bertemu Nabi di waktu bangun. Misalnya seorang bermimpi bertemu Nabi nyeten di Basrah, tapi Nabi masih hidup, insya Allah inya akan semakin rindu datang ke Madinah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tafsirnya para ulama sunnah. Tapi para ulama syubhat enggak, sehingga banyak karangan-karangan yang dibuat-buat. Datang Nabi koman malamnya adalah nyabui inya bisa berkumpul je seluruh Nabi dalam konferensi sedunia. Masya Allah, payah mantun undangan duit tapi nya bisa deh. Bermula dari mana? Dari hadis ini, karena hadis mengandung multi tafsir. Kalau bukan karena ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain, kejadian-kejadian lain, maka masuk kaji sodok. Kan dia jale siapa tang bosu je dalam mimpi bosu dan jago. Tapi wanunya cuman tidak ada yang menafsirkan kecuali ketika Nabi masih hidup. Apa setelah mati itu tidak berlaku lagi. Maka pendapat kedua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, annaha khassatun bi ahli asrihi, bahwa ini hadis khusus bagi orang yang hidup sezaman dengannya. Siapapun yang bermimpi bertemu Nabi dan Nabi masih hidup, pada umumnya selalu bertemu dengan Nabi setelah bangunnya, bertemu dengan Nabi pada waktu sedang yaqadhah, sedang bangun. Artinya sedang dalam keadaan sadar, bukan sedang tidur. Tapi ini khusus bagi yang bermimpi di zaman Nabi masih hidup. Dan kan tidak lagi Nabi masih hidup, lawak mimpi bosujinya lewat dengar. Tidak lewat tu. Alun pun nak mimpi lagi. Alun lah, tidak habis. Kau mimpi setan datang aku je. Jadi harus buktikan seperti apa Nabi SAW yang lihat dalam mimpi itu. So tidak sedikit syaitan menyesatkan orang melalui mimpi-mimpi seperti ini. Jangankan mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Allah Ta'ala, mereka ada syaitan itu. Nah, disinilah perlu ilmu dari wahyu. Ma'asyil kiram. Jadi ini khusus bagi orang yang hidup di zaman Nabi SAW.
mimman amana bihi qabla iyarahu, yaitu orang beriman kepadanya sebelum melihat Nabi alaihi salatu wassalam secara nyata. Ats-tsalis, yang ketiga, annaha takunu yaumil qiyamah. Ini berlaku pada hari kiamat. Kalau tuan-tuan dan perempuan pernah bertemu Nabi dalam mimpi, mudah-mudahan di hari kiamat bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana tidak? Antum mendengar berita tentangnya saja rindu bertemu dengannya. Apalagi kalau sudah saya itu passion gue ilustrasi lah. Wana nongo wang anca, nongo cito. Sudah itu nampak dalam mimpi. Sekene anca lo pada cito le. Ndak cinan jago ya. Ndak cinan bosua. Ai tidak tentu anca tu. Ada kelainan. Paham tak? Hah? Awak lah cito, doang lah cinan aja. Bau cito bau. Sudah itu bosua dalam mimpi. Ndak lah kena lewa mimpi no. Temu lah ada. Ndak cinan bosua. Ikut lebih ini sodopan. Jadi takut ke bini sedot. Mimpinya woi ndak iyo. Kaum muslimin. Jadi mimpi bertemu Nabi membuat kita semakin rindu dengannya, sehingga kita tidak mau melenceng dari jalannya. Kalau demikian nanti kita akan bertemu dengannya seperti bertemu di tepi telaga dan minum dari telaganya. Akhirnya apa? Kalau itu petanda baik, antum bermimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kebaikan baginya. Fayakunu liman ra'ahu fil manami mazidu khususiyah, sehingga orang yang melihat Nabi dalam mimpi ada kekhususan baginya. Tidak semua orang dapat, sah? Tidak semua orang dapat. Ala man lam yarahu fil manam, dari orang yang tidak melihatnya dalam mimpi. Haza wallahu ta'ala alam. Allah yang lebih mengetahui. Hal itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi tidak pula syarat pula, atau nak pernah mimpi je Nabi tak jaga bos susuk enggak. Kan ini salah satu sebab. Tetap saja sebab yang utama dan pertama adalah seperti dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, inni ashtaqu ila ikhwani, saya rindu kepada para saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani allazina lam yarawni wa amanu bi wa yawaddu ahadukum law yarani bi ahlihi wa malihi. Yaitu saudaraku yang kumaksud adalah orang yang belum pernah melihatku dan beriman kepadaku dan merindukan bertemu denganku, bahkan mereka siap mengorbankan harta dan dunia ini untuk bertemu denganku. Tidak jelas siap dia, siapnya berkorban apapun untuk bertemu Nabi, siap. Dia hafilah kerana cuma ke, kerana sahabat tidak gunung akal ke, kerana sahabat ke letterless tekstualis. Kok kalau nonton tu cik kulit-kulitnya isi dah ndak obek, otak masih original, tak pernah dipakai. Awalnya sampai sakit lo palo dia guna otak sampai dah ndak pernah guna otak dia dah. Kan ya dia apa nya ndak sama cara fikir aja ini dah. Kalau sama buat kotong otak, kalau ndak sama dikotong dah ndak otak. Biasa lah orang wangi sawit tahu orang tak otak ni kan itu je kawan. Dia wangi kan? Apa dia wangi? Dia tidak sama. Apa dia tidak sama? Nyalain metode. Seorang pakai metodologi Abu Bakar, seorang memakai metode Abu. Wih bahasa umum aja Abu Jahal salah je dah. Nah metodenya Abu Bakar langsung yakin, Abu Jahal langsung ragu. Dasar ragunya apa? Pemikiran. Dasar yakinnya Abu Bakar keimanan. Antum pilih jalan yang mana?
jalan Abu Bakar. Tidak sesuai je pikiran. Yang penting itunya Allah je Rasulnya. Janganlah sawi doa apa enggak. Nya Abu Jahal sawi ni Abu Bakar apa enggak. Cayo jongnya. Bongang dia kan je kan. Abu Bakar tidak bergeming. Karena dia tahu, dia mendengar informasi dari yang cerdas. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang al-amin, tidak pernah berkhianat, as-sadiq, yang selalu benar bila berbicara, tidak pernah kadzib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka antum pegang cara Abu Bakar dan jauhkan cara Abu Jahal. Abu Jahal meragukan segala informasi dari Nabi. Abu Bakar mengiyakan seluruh informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan Abu Jahal tidak sesuai fakta, tidak sesuai pengalaman. Abu Bakar tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Nabi ajarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang perlu ditanya? La paham? Dah? Alhamdulillah kalau dah paham. Atau dia lalita kan ya? Lain pak loyo saya ikut dia apa ah? Baik, kita cukup sampai dia. Mak datang je tahajud ya. Aku nak sudah lah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan makmum membaca surah Al-Fatihah di dalam salat berjamaah? Apakah setelah imam membaca surah Al-Fatihah atau sebelum, dan apakah makmum juga membaca surat setelah surah Al-Fatihah? Panjang jawaban sih. Panjang jawaban. Jangan pendek je lah ya. Ulama khilaf dalam masalah. Tentu yang dimaksud adalah membaca Al-Fatihah dalam solat jahar. Iya, dalam solat jahar ya, sah? Sebab dalam solat sir dan ketika solat sendiri semua sepakat Al-Fatihah wajib dibaca. Yang solat sendiri atau solat berjamaah tapi solat sir, termasuk rakaat 3 dan 4 di dalam solat jahar. Itu tidak ada khilaf bahwa baca Al-Fatihah itu wajib, rukun. Namun di 2 rakaat pertama solat jahar atau di solat jahar terjadi khilaf di antara para ulama, apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak. Sah? Ada yang mengatakan tetap membaca. Ini pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu membaca. Ini diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah bahwa dan juga dari Imam Ahmad bahwasanya kalau dalam salat jahar maka cukup bacaan imam, karena berdasar ayat wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Quran, diam dan dengarkan. Diam dan dengarkan. Artinya kalau diam kan tak baca orang. Kalau sambil dengarkan dia bisa sambil baca dong. Kan ya? Tidak disuruh diam dan dengarkan. Sekarang imam baca Al-Fatihah, baca Quran atau tidak? Fatihah Quran atau tidak? Quran gitu aja payah jauh ya. Nah, baca Quran berarti kewajiban makmum adalah dia mendengarkan. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Nah, apakah ini hadis ayat ini diterima oleh jumhur sebagai cukup baca Al-Quran, cukup bacaan imam? Tidak terlalu spesifik dalilnya. Apa sebab? Kan suruh dengarkan dan suruh diam, bukan mengatakan jangan baca Al-Fatihah. Jelas? Nah, kemudian setelah baca Al-Fatihah imam baca apa? Baca ayat. Kena lagi kita suruh dengarkan dan diam. Di sini baru jelas bahwa membacanya harus juga didengarkan bacaan ayat tadi.
Apa yang membuat Imam Ahmad dan imam yang sepakat dengannya? Sebab dalam hadis lain disebutkan man sallama al imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang salat bersama imam, bacaan imam mewakili bacaannya. Jelas? Inilah yang menjadi dalil yang kuat bagi yang mengatakan tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Tetapi jawab oleh jumhur kaum muslimin dan muslimat, qiraatul imam lahu qiraah pada sesuatu yang tak boleh ditinggalkan. Jelas? Pada sesuatu yang tak boleh ditinggalkan. Sedangkan Al-Fatihah adalah rukun. Maka hadis tentang Al-Fatihah rukun, la salata liman yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tak baca Al-Fatihah, ini lebih sharih dan lebih sahih. Jelas? Lebih sharih, lebih jelas dalam masalah bahwa Al-Fatihah mesti dibaca. Kalau tadi masih bisa ditafsirkan. Qiraatul imam lahu qiraah, maksudnya qiraat bisa ditafsir dengan qiraat surat, sah? Dan mesti Al-Fatihah. Andai yang dimaksud dengan baca secara umum masuk Fatihah, maka baca Al-Fatihah dikecualikan dari perintah diam dan mendengarkan tadi. Perintah diam dan mendengarkan tadi ditambah dengan riwayat dalam Sunan Abi Dawud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat membaca di belakangnya, kan udah. Lalu kata Nabi SAW selesai salat, bahwa kalian baca di belakang saya. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an, jangan kalian lakukan membaca di belakang saya kecuali baca Al-Fatihah. Ini menjadi penyelesai masalah bahwa Al-Fatihah tetap dibaca. Cuman masalahnya hadis ini didhaifkan pula oleh sebagian. Nah, itu yang masalah, didhaifkan oleh sebagian dan dikuatkan pula oleh sebagian. Bagi yang mendhaifkan, balik lagi ke pertanyaan pertama tadi, tidak mesti baca Al-Fatihah di salat jahar. Bagi yang menguatkan tetap mewajibkan. Ustaz di mana posisinya? Dia nahu ulama kedua di situ, dan setelah melihat hadisnya cukup kuat untuk dijadikan alasan, ditambah kuatnya hadis bahwa Al-Fatihah rukun, dan rukun tidak bisa diwakilkan. Hukum asalnya rukun tidak bisa diwakilkan. Jelas? Kalau wajib bisa diwakilkan. Lupa kita bacanya, ternyata imam baca, itu sudah cukup. Tapi kalau yang rukun tidak bisa diwakilkan. Buktinya ketika sir, antum lupa baca ayat di rakaat pertama dan kedua, tapi sudah dibaca oleh imam tadi, walaupun tak dibunyikan, antum tidak perlu sujud sahwi lagi. Jelas? Tapi kalau lupa baca Al-Fatihah, antum ulang salat lagi. Kecuali antum mufaraqah dari imam tadi, maka rakaat pertama yang lupa Al-Fatihah tadi, antum memang kalau Fatihah lupa harus ulang salat lagi. Tapi kalau ayat enggak. Makanya yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa surat Al-Fatihah karena dia rukun tidak bisa diwakilkan. Wallahu a'lam. Hanya mau ikat dan soleh, itu yang saya merasa puas dengan keterangannya, bahwa Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum baik salat jahar maupun salat sir. Pertanyaannya lagi, kapan dibaca? Bila bisa. Bisa di sela-sela imam membaca, silakan. Tapi kalau tidak, setelah imam selesai bacaan Fatihah. Pada umumnya imam setelah baca Al-Fatihah mau sholat jahar ya. Mau macam-macam tu. Apa ayat kan dibaca oleh dia?
kan iya tidak pernah tutup mengalami mak den sang pernah mengalaminya tak sakit je ke tidak kalu ke kadang tak atau sebagian memang dengan niat memberi kesempatan bagi makmum untuk baca Al-Fatihah apapun sebabnya ada diam imam setelah Al-Fatihah gunakan itu untuk secepatnya sapau sudahnya lah baca ayat balik ke hadis tadi jangan baca kecuali Al-Fatihah wallahu a'lam jelas ajan keliru jemaah lain dah alhamdulillahi rabbil alamin itu aja sampai alhamdulillahi rabbil alamin itu maksudnya ajan lah buat dua imam doang tu dan belakang awak ikut awak gitu dua imam masalah tak sama bocor kira ajak lah bocor awak pada imam ke kau apa je sir disir katanya kan tadi yang sabit apa je kalau bisa kan sabitin kalau bisa ada yang mengatakan bacanya alhamdulillahi rabbil alamin bacalah dia alhamdulillahi rabbil rahmanir rahim cuman masalah tiba di walad dalin mereka kan yang betulnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bila tu baca ghairil maghdubi 'alaihim kalau antum baca dahulu tak labik baca amin tak dapat pahala sama amin dengan malaikat jelas makanya amu tak merespon apa tak merekomkan itu jelas pahamnya kalau baca dia doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin pasti aminnya kemudian wala nak rukuknya amin kemudian jelas ya jelas sebab itu wallahu alam dibaca setelah bacaan imam wallahu taala alam tak setuju je dia nampak marah nak pun tak salah itu masalah boleh khilaf di situ kerja nam ya boleh khilaf nam kan tak ada pasal soalnya dah tapi dia lebih meyakini ini daripada yang tadi sebab masalahnya rukun dan rukun tidak bisa diwakilkan niat boleh diwakilkan ke imam tak karena dia rukun dan syarat wudu boleh wakilkan tak jangan apa sih? Itu? Masya Allah, luar biasa. Dapat badan. Iya, bapa caranya uang masbuk. Sah, tapi imam sedang ruku, tidak baca Al-Fatihah. Apa dia bisa? Apa dia bisa? Kalau sempat Nabi tak bulyong, tak bulyong. Ya Nabi bulyong tak? Nabi bolehkan. Sedangkan meninggal Al-Fatihah, boleh ada Nabi ketika bisa? Enggak. Bahkan jin baca belakang dengan kecuali Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah solat orang tak baca Al-Fatihah. Adapun hadis man sallama alayhi faqra'atul imam law qira'ah masih mungkin ditafsirkan dengan Al-Fatihah, mungkin ditafsirkan dengan ayat. Jelas? Makanya hadis tadi la taf'alu illa bi ummil Quran, jangan ikut baca di belakang saya kecuali baca Al-Fatihah. Antum aja daim kan tak bejar dah. Kalau dah ikut yang menguatkan. Jelas? Jadi kalau bosok imam rukuk jadi ikut tak? Tak. Kalau dia bunuh imam rukuk ini hukum khusus, tidak keluar dari umumnya dalil tadi kecuali dengan dalil khusus dan joleh kata Nabi man adrakal imama raki'an faqad adraka rak'ah.
siapa yang ketemu imam dalam keadaan rukuk, maka dia dapat 1 rakaat. Tapi pastikan betul weh. Saya sering melihat batampang juga jauh deh imam lah sami Allahu liman hamidah lah silisio je imam dak tetong weh. Yang kedua, dek ngajau rukuk lupa takbiratul ihram, dosa salat dah. Jadi paksakan, jangan dipaksakan. Potong ada santri di Pokan dan sabun kayaknya basuh nak imam tengah rukuk cakap lainnya ustaz ni ndak aja dan wala kawang cakap ya. Sana dah lu den leh inyo jo kajau. Pahamnya? Dan sana ada paninya. Tapi kan tak boleh jo kajau orang. Dan dayangkan ndak kata kajau orang. Tapi kalau jo kajau dapatnya. Tapi ndak boleh kajau. Akhirnya ada sampai esok jadi kajau je rukuk dulu lah selisih kalau tadi ndak selisih mau latau agak imam nya nampak dan imam latau agak inya bau rukuk takbiratul ihram tak jauh tanda dah bisa digabung tu tapi dah bisa digabung dah sebab takbiratul ihram punya kekhususan, takbiratul intiqal punya kekhususan. Itu tak masuk yang bisa dikolaborasikan, tak bisa digabungkan. Jelas? Sebab masing-masing berdiri sendiri. Jadinya tak boleh menggabungkan antara salat sunat isya dengan salat sunat tarawih. Apa sebab? Tarawih khusus, isya khusus. Tapi menggabungkan tahiyatul masjid dengan tarawih bisa? Bisa? Apa sebab? Sebab tahiyatul masjid tidak punya niat khusus. Jadi tidak punya istilah khusus, tak punya nama khusus. Tapi lebih nama doang, nama kemudian. Yang penting salat sebelum duduk. Allah saya, Allah dulu dia. Terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Awak jalan akidah fikih itu nyum kawan. Amo so fikih so dulu masalah so no mas. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.